Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ance Tania Sekar Kedaton dengan NIM 01011611156. Saya akan mencoba menganalisis jurnal dari Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran volume 3 nomor 2 Juli 2018 dengan judul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Meningkatkan Efektivitas Pengembangan Pegawai, yang ditulis oleh Elenia Rahmani Rizky dan Endang Supriyadi. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa tujuan dari penelitian tersebut, artikel tersebut bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait rendahnya pengembangan pegawai di Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan PGRI atau YPLP PGRI Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan data pelanggaran dan sanksi pelanggaran pegawai. Nah, dari fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa pengembangan pegawai di yayasan tersebut belum sepenuhnya mewujudkan tujuan organisasi yang dikehendaki. Jadi dari penelitian tersebut terdiri dari dua variabel, yaitu sistem informasi sumber daya manusia dan pengembangan pegawai. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas sistem informasi sumber daya manusia, gambaran mengenai tingkat disiplin kerja pegawai, dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari sistem informasi sumber daya manusia terhadap disiplin kerja pegawai. Responden yang terlibat di dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 responden. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum sistem informasi sumber daya manusia di YPLP PGRI Jawa Barat berada pada kategori tinggi, yang artinya secara umum responden memiliki sistem informasi sumber daya yang efektif. Hal ini dilihat dari jawaban yang menunjukkan hasil yang memasuki kategori yang tinggi. Pada indikator hardware, software, brainware, database, dan prosedur serta teknologi jaringan komputer mendapatkan tanggapan yang tinggi juga. Artinya masing-masing indikator berada dalam kategori efektif. Atau misalnya dapat disimpulkan bahwa sistem informasi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan untuk bisa sistem informasi sumber daya manusia itu dapat dimanfaatkan secara optimal dilihat dari indikator yang ada. Nah, terkait dari jurnal ini, setelah saya analisis bahwa mengatakan hasil penelitian tersebut menemukan bahwa dengan sistem informasi yang baik akan sangat mendukung terhadap pengembangan pegawai. Nah, mengenai penelitian tersebut, apabila diterapkan di tempat kerja saya sekarang berada di Universitas Pendidikan Indonesia. Kami di UPI memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang sudah cukup komprehensif, karena di dalam sistem tersebut kami seluruh pegawai sudah memiliki login masing-masing. Kami juga dapat memantau kehadiran kami juga menggunakan fingerprint atau juga menggunakan face scan, gitu, yang artinya bahwa semua kehadiran sudah secara online dan itu akan terekam di kehadiran. Kami juga memiliki sistem remunerasi di mana akan dihitung berapa tingkat kedisiplinan dari setiap pegawai, mulai dari kehadiran. Yang utamanya itu kami dari kehadiran dulu, kami dicek apakah hadir tepat pada waktunya, apakah pulang juga tepat pada waktunya. Kemudian selain itu kami juga dipantau terkait kinerja, di mana setiap pegawai di setiap awal bulan kami harus mengisi rencana pekerjaan kita setiap bulan akan seperti apa.
yang kemudian nanti di akhir bulan akan direview, akan diisi capaiannya seperti apa, kemudian direview juga oleh pimpinan atau atasan langsung dari setiap pegawai. Hal ini jelas akan sangat memberikan dampak yang cukup baik terhadap pengembangan pegawai, karena pertama, pegawai itu sendiri juga akan bisa memantau kinerjanya seperti apa. Apakah dia sudah berkinerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Terus si pegawai juga akan bisa mengecek tingkat kedisiplinannya, karena itu semua sudah menjadi real time. Dia bisa melihat kalau misalnya dia hadir tepat pada waktunya, dia akan mendapatkan reward berapa. Kalau misalnya dia hadir terlambat, maka akan ada pengurangan berapa gitu. Hal itu sebetulnya tanpa disadari, sistem yang ada sudah dengan sendirinya mendisiplinkan pegawai. Sehingga saya secara pribadi merasa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Elenia Rahmani Rizky dan Endang Supardi di tahun 2018 sampai dengan hari ini sudah diterapkan dengan cukup baik di Universitas Pendidikan Indonesia. Hal ini juga bisa dilihat dari semakin berkurangnya pegawai-pegawai yang terlambat, walaupun memang hal ini dilihat dari reward. Walau bagaimana pegawai secara umum dia akan melihat berapa sih reward yang akan dia terima. Nah, hal itu juga akan memacu dia untuk menjadi lebih disiplin. Paling tidak dari sisi hadirnya, walaupun apakah hadir itu berkinerja atau tidak juga kita belum bisa ngecek. Tapi ada penilaian yang lainnya, yaitu penilaian kinerja. Di UPI seperti itu. Jadi nanti pimpinan akan bisa membandingkan seperti apa perencanaan pekerjaannya, disesuaikan dengan tupoksinya. Kemudian nanti di akhir bulan itu dicek kembali apakah semua rencananya itu bisa terwujud atau tidak, dan seperti apa penilaian dari si atasan. Karena penilaian atasan langsung juga di dalam sistem di UPI itu sangat memiliki poin yang cukup tinggi gitu. Nah, dari sana dengan berjalannya waktu, karena kebetulan untuk sistem ini baru dibangun di UPI juga di tahun 2018 juga, dengan banyak sekali pengembangan, akhirnya sekarang semua sudah berjalan dengan cukup stabil, di mana pegawai sudah bisa mengontrol dirinya sendiri untuk menjadi lebih disiplin. Nah, terkait dengan efektivitas pengembangan pegawai, apabila disebutkan di sini, pengembangan pegawai yang dimaksudkan itu adalah terkait tentang tingkat kedisiplinan, kemudian seperti apa untuk pengembangan si pegawainya sendiri. Jadi apabila kita melihat kembali atau menganalisis kembali dari jurnal ini, memang bisa disimpulkan bahwa dengan kondisi saat ini, sistem informasi itu akan sangat membantu kita semua dalam mengelola atau dalam menjalankan suatu manajemen. Karena dengan dibantu oleh sistem informasi, jelas manajemen itu akan menjadi lebih tertib. Sehingga salah satunya ya dalam hal sumber daya manusia. Kalau misalnya dulu di saat belum menggunakan sistem informasi, absen itu dilakukan dengan manual gitu, otomatis tingkat kesalahan dan kekeliruannya juga menjadi sangat tinggi. Ada kalanya mungkin pegawai yang nakal, dia sebetulnya yang hari ini diabsenkan besok, padahal hari ininya itu dia tidak masuk gitu. Hal itu menjadi sangat mungkin terjadi. Jadi
Dengan melihat hal itu bahwa sistem informasi sumber daya manusia akan sangat membantu dalam hal pengembangan pegawai, juga dalam hal disiplin pegawai. Nah, jadi secara data empirik di jurnal ini juga disebutkan semakin efektif sistem informasi sumber daya manusia yang diterapkan, maka akan diikuti juga oleh semakin tingginya tingkat pengembangan pegawai. Dan itu memang sudah terbukti di tempat saya bekerja sekarang. Di saat sistem informasi sumber daya manusia itu diterapkan secara optimal, diterapkan secara optimal, menyeluruh dan konsisten, pengembangan pegawai memang terjadi. Akhirnya terjadi, lambat laun terjadi. Pegawai-pegawai yang dulu mungkin sering datang terlambat atau sering datang siang gitu. Nah, dengan adanya sistem ini sudah tidak bisa lagi dibohongi dalam tanda kutip gitu. Ini jelas menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi itu akan sangat meningkatkan tingkat pengembangan pegawai, salah satunya disiplin pegawai. Di sini juga dikatakan bahwa dari hasil penelitian ini memberikan beberapa informasi. Pertama, bahwa sistem informasi sumber daya manusia memiliki posisi peran sebagai variabel prediktor bagi pengembangan pegawai. Kedua, salah satu cara untuk meningkatkan pengembangan pegawai adalah dengan cara meningkatkan sistem informasi sumber daya manusia. Dan yang ketiga, temuan ini memberikan penegasan terhadap teori-teori pengembangan pegawai yang menyebutkan bahwa tingkat pengembangan pegawai dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah sistem informasi sumber daya manusia. Dan ini jelas sudah terbukti di banyak tempat, di banyak instansi, baik itu lembaga negeri ataupun swasta. Penerapan sumber daya manusia, sistem informasi sumber daya manusia ini akan sangat memiliki dampak yang sangat baik bagi pengembangan pegawai dan juga kedisiplinan pegawai, yang pada akhirnya akan membantu setiap perusahaan untuk bisa mencapai tujuan perusahaannya atau mencapai visi misinya. Jadi di beberapa teori pun memang mengatakan seperti itu. Hasil ini sejalan dengan pendapat para ahli yang mengatakan bahwa sistem informasi merupakan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung sistem pengambilan keputusan, pengembangan, dan pengendalian. Itu dari Laudon 98. Nah, ini jelas dengan adanya sistem informasi, pimpinan akan menjadi sangat mudah untuk mengetahui pegawai. Misalnya kita mau memberikan reward pegawai berprestasi. Nah, dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia akan sangat memudahkan. Kita bisa lihat dari penilaian kinerjanya yang setiap bulan. Pegawai-pegawai yang memang konsisten mencapai semua rencana pekerjaannya itu bisa dengan mudah diketahui oleh pimpinan dan untuk diusulkan ke lembaga atau ke universitas, untuk kalau kami ke universitas untuk mendapatkan reward yang lebih lagi gitu, walaupun di setiap bulannya dia sudah mendapatkan insentif kinerja atas apa yang sudah dia lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Elenia Rahmani Rizky dan Endang Supardi yang menyatakan bahwa sistem informasi sumber daya manusia meningkatkan efektivitas pengembangan pegawai. Setelah saya analisis isinya, kemudian saya coba analisis dengan kondisi yang ada apabila hal ini diterapkan di tempat saya bekerja saat ini. Hal ini sudah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan apa yang ditemukan atau apa yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Bahwa benar sistem informasi sumber daya manusia akan sangat meningkatkan pengembangan pegawai, dengan catatan bahwa sistem informasi itu dilakukan dengan efektif, menyeluruh dan konsisten di seluruh lini, sehingga itu juga memudahkan baik itu bagi pegawai dalam mengembangkan karirnya maupun bagi pimpinan untuk bisa memberikan penghargaan
atau memberikan kesejahteraan yang lebih bagi pegawai-pegawai yang berprestasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.